Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari Palaral B kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang peran Kamir dalam produksi bioetanol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katrini Amanda dengan NPM 24056. Perkenalkan, nama saya Natasha Devi Amelia Sari dengan NPM 24058. Perkenalkan, nama saya Aura Sabira dengan NPM 24061. Perkenalkan, nama saya Ade Gunesa dengan NPM 24083. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rosida dengan NPM 24885. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan membahas jenis dan sifat mikroba. Jadi eh, dalam kamar ini mikroba yang kita gunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae, merupakan mikroorganisme yang termasuk dalam kelompok kamir atau fungi uniseluler yang dapat berkembang biak dengan cara pertunasan. Nah, mikroba Saccharomyces cerevisiae ini juga banyak digunakan dalam berbagai proses fermentasi karena kemampuannya yang baik dalam mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini juga dikenal memiliki toleransi yang tinggi terhadap kadar alkohol, sehingga sering dimanfaatkan dalam industri fermentasi, termasuk dalam produksi bioetanol. Selanjutnya ada karakteristik Saccharomyces cerevisiae. Secara fisiologis, Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme anaerob fakultatif yang dapat hidup baik dengan maupun tanpa oksigen. Jadi mikroba ini tuh memanfaatkan gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa sebagai sumber karbon untuk menghasilkan energi melalui proses fermentasi. Nah, aktivitas fermentasi mikroba ini tuh berlangsung optimal pada kondisi pH sekitar 4 sampai dengan 5 dan suhu mesofilik sekitar 25 sampai dengan 30 derajat. Sehingga kondisi tersebut sering digunakan dalam proses produksi bioetanol. Eh, Selanjutnya juga ada peran dalam industri. Nah, peran dalam industri Saccharomyces cerevisiae itu memiliki peran penting dalam industri. Nah, khususnya pada proses produksi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan. Mikroba ini itu mampu melakukan konversi biologis terhadap gula menjadi etanol dengan efisiensi yang cukup tinggi. Bioetanol yang dihasilkan itu dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan limbah sebagai substrat. Pemanfaatan limbah pertanian seperti kulit nanas dan air kelapa dapat digunakan sebagai substrat dalam fermentasi untuk menghasilkan bioetanol. Kulit nanas mengandung gula dan karbohidrat yang dapat difermentasi oleh mikroorganisme, sedangkan air kelapa menyediakan nutrisi dan mineral yang mendukung pertumbuhan kamir selama proses fermentasi. Melalui proses ini dihasilkan produk utama berupa bioetanol sebagai bahan bakar alternatif, serta produk samping seperti biomasa kamir dan juga karbon dioksida. Pemanfaatan limbah tersebut tidak hanya menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah organik. Oke, selanjutnya yang merupakan proses produksi bioetanol, yang dimana proses produksi bioetanol dari limbah kulit nanas dan air kelapa melalui beberapa tahap utama, yaitu persiapan bahan baku, pengkondisian media, fermentasi, dan pemurnian produk. Pada tahap fermentasi, Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi anaerob atau
suka air. Reaksi tersebut berlangsung selama waktu tertentu hingga mencapai kondisi optimum untuk menghasilkan bioetanol dengan kadar tertinggi. Untuk alur block flow diagramnya sendiri yang dimana untuk tahap pertama adalah unit persiapan dan milling. Di sini bahan baku padat seperti singkong ataupun jagung dibersihkan dan digiling secara mekanis. Tujuan dari penggilingan ukuran ini adalah untuk memperluas permukaan kontak bahan. Hasil gilingan tersebut kemudian dicampur dengan air untuk membentuk bubur pati atau slurry. Selanjutnya, aliran slurry pati dipompa menuju unit likuifaksi atau pemasakan. Pada reaktor ini, bubur dipanaskan untuk proses gelatinisasi agar granula pasti membengkak dan pecah. Secara bersamaan dengan amilase, enzim ini itu bertugas memotong rantai panjang polimer pati secara acak menjadi potongan-potongan polimer pendek yang disebut dextrin. Terputusnya ikatan ini secara drastis akan menurunkan viskositas atau kekentalan cairan sehingga proses ini disebut likuifaksi atau pencairan. Selanjutnya yaitu unit hidrolisis atau sakarifasi yang dimana dextrin yang terbentuk kemudian dialirkan ke unit sakarifikasi. Suoperasi sedikit diturunkan untuk mengakomodasi penambahan enzim kedua yaitu enzim glukomilase. Berbeda dengan enzim sebelumnya, glukomilase ini ya tujuannya itu untuk memotong rantai dextrin secara spesifik untuk melepaskan monomer gula tunggal yang dimana antar ya monomer dari karbohidrat itu ya dipecah lagi menjadi glukosa sederhana atau karbohidrat sederhana. Untuk unit yang keempat itu fermentasi. Setelah gula sederhana terbentuk, cairan didinginkan ke suhu ruang dan masuk ke unit fermentasi yang beroperasi secara anaerob. Pada tahap biologi ini, biokatalis berupa ragi, saccharoserifisae ditambahkan ragi yang akan memetabolisme glukosa menjadi produk utama berupa etanol dan produk samping berupa gas karbon dioksida. Keluaran dari unit ini disebut sebagai fermentasi broth, yakni seperti etanol tapi dengan kadar hanya 8 hingga 12% atau sering disebut itu ya wine. Untuk unit yang selanjutnya itu unit kelima yaitu distilasi dan pemisahan. Untuk pemurnikan etanol dari campuran tersebut, fermentasi broth dialirkan ke unit distilasi. Pemisahan di sini didasarkan pada perbedaan titik didih relatif atau volatilitas antara etanol dan air. Di mana untuk dikondensasi adalah ya, bioetanol dengan kemurnian mencapai 95 hingga 96% yang kemudian dialirkan ke tangki penyimpanan. Sedangkan produk bawah, bottom produk yang terdiri dari air, biomasa, ragi mati, dan sisa padatan akan keluar sebagai vinase dan dialirkan ke unit pengolahan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada kondisi fermentasi yang optimal, di mana kondisi ini digunakan untuk menghasilkan bioetanol dengan kadar yang cukup tinggi, di mana kondisi ini tuh dibutuhkan pada pH sekitar 5 dengan waktu fermentasi selama kurang lebih dari 44 jam. Nah, kondisi tersebut memungkinkan mikroba melakukan metabolisme secara maksimal sebelum mengalami penurunan aktivitas akibat akumulasi produk fermentasi. Oleh karena itu, pengaturan kondisi operasi sangat penting dalam proses produksi bioetanol. Baik, cukup sekian presentasi mikroba Kamir dari kelompok 7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.